Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang doda dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya mau mengomentari Jenderal Napoleon Bonaparte yang akhir-akhir ini menjadi pahlawan ya. Ya, ditasbihkan sebagai semacam simbol ya, perlawanan atau satu simbol tindakan yang tegas terhadap para penista agama. Dan saya juga sudah lihat surat yang ditandatangani oleh Napoleon Bonaparte bahwa penghina agama itu, penista agama itu, dan yang lain, tidak hanya KC, itu membahayakan persatuan dan kesatuan, membahayakan persatuan bangsa. Itu bahaya, tindakan berbahaya, dan mereka harus menghentikan tindakan itu. Dan untuk penganiayaan yang dia lakukan kepada KC itu, dia mau bertanggung jawab. Laki-laki dia, jantan, apapun resikonya. Di surat itu yang menjadi pertanyaan adalah, siapa sebenarnya Napoleon Bonaparte itu yang kena yang kena 4 tahun karena kasus penghilangan red notice ya, dalam konteks kasusnya Joko Chandra, dan dia terbukti menerima suap katanya, dan sekarang sih sedang mengajukan kasasi ya, yang diajukan oleh pengacaranya Pak Yani itu, yang katanya di penjara itu dalam posisi tahanan kan dia melakukan sumpah Quran, bersedia sumpah oleh Pak Yani bahwa dia tidak menerima suap. Tapi ada yang aneh sebenarnya. Situasi dunia dan juga situasi pemerintahan sekarang kan cenderung Islamophobia ya, membenci syariat Islam. Ya kan? Waktu Taliban menang, masuk istana Ashraf Ghani tanpa pertumpahan darah, itu ribut di sini. Tokoh-tokoh pemerintahan ribut di sini, seolah-olah akan terjadi semacam radikalisasi kembali dengan kemenangan Taliban di Afghanistan itu. Sebenarnya mereka itu kan persoalannya dijajah Amerika, sekarang Amerika yang ditendang selama 20 tahun menjajah. Sama waktu kita dijajah kan, kita juga nggak suka dengan penjajahannya. Kenapa kemudian waktu penjajah Amerika itu ditendang keluar, kita ribut dengan si penendangnya ya, Taliban ya. Justru disyukuri dia menjadi orang merdeka sekarang kan ya. Nah, situasinya itu kita kelihatan ada suasana Islamofobia kan. Islam itu dibenci, dihina, ulama-ulama direndahkan, dipenjara, pengawal Habib Rizik dibunuh sampai 6. Itu secara resmi, itu dibunuh secara resmi oleh aparat resmi. Jadi ada kebencian terhadap Islam kan. Habib Rizik hanya ungkapan kesehatan aja di penjara 4 tahun coba. Jadi hanya mengungkapkan informasi kesehatan yang kemudian tidak sesuai dengan hasilnya gitu ya, dianggap menimbulkan keonaran, padahal ya semacam-macam ya. Jadi situasi yang sebenarnya Islamophobia di kalangan rejim sekarang, terus tiba-tiba ada jenderal polisi meskipun sedang ditahan melakukan semacam membalikkan arus ya. Justru dia menunjukkan cinta terhadap Islam dan menghajar KC itu yang menghina Islam, itu menghina Nabi, menghina Quran, dihajar oleh polisi aktif, perwira aktif yang bernama Napoleon Bonaparte ya. Dan kasusnya itu sebenarnya udah 2 minggu yang lalu baru
dimunculkan, baru muncul atau dimunculkan sekarang. Siapa yang memunculkan kita tidak tahu, dan apa maksudnya memunculkan kasus itu sekarang ya, dengan membesar-besarkan kasus itu, dan kemudian sehingga Napoleon Bonaparte itu menjadi sosok pahlawan ya di mata masyarakat karena keberaniannya menindak tegas para penista agama yang ada di penjara saat itu, yaitu KJ, dan kekesalan umat Islam, kerinduan umat Islam yang marahnya terpendam karena selalu dipojokkan, selalu direndahkan oleh orang-orang di media sosial itu. Orang-orang itu yang nggak usah disebut namanya, semua juga udah tahu. Saya sebut inisialnya aja ya, AA, terus apalagi AC, terus S, terus DS, terus siapa lagi itu? Sebutin sendiri saya. Itu kan selalu menghina ya, memojokkan. Ada semacam semangat juga di kalangan civil society itu, atau di kalangan buzzer lah, itu yang Islamofobia, ya kan? Nah, tiba-tiba dari kalangan pemerintah sendiri, yaitu korps polisi yang diwakili oleh siapa? Jenderal perwira aktif Napoleon Bonaparte, itu memang menjadi pertanyaan. Dia justru sebaliknya tidak mengidap penyakit Islamofobia, justru dia terlihat sangat mencintai Islam yang dihina, terus dia melakukan pembelaan secara kontan dengan menghajar KJ itu. Menurut pengakuannya dia bertanggung jawab ya terhadap tindakan yang terukur itu, dan dia siap menerima risikonya, apapun risikonya. Berarti dia melakukan, kalau lihat suratnya itu. Nah, ini sebenarnya ada pihak-pihak tertentu mungkin yang tidak suka dengan tindakan-tindakan Napoleon Bonaparte ya, yang justru tidak satu irama dengan arus umum rejim ini yang Islam antipobia, Islamofobia. Islamofobia itu Islam, sikap pandangan yang tidak ramah terhadap terhadap Islam ya secara umum. Nah, ini menjadi pertanyaan, siapa sebenarnya Napoleon Bonaparte? Apakah dia ada yang memainkan, men-set up-nya sehingga dia itu kemudian sekarang dijadikan sosok sebagai sosok pahlawan, padahal sebenarnya ada maksud-maksud lebih besar yang sebenarnya untuk mendiskreditkan umat Islam pada level berikutnya. Sekarang hanya sasaran antara untuk membuat umat Islam misalnya euforia karena semacam ada kemarahannya diwakili oleh seorang perwira aktif bernama Napoleon Bonaparte. Ya, saya bertanya, meskipun tindakannya itu main hakim sendiri itu tidak dibenarkan secara hukum kan, masyarakat terlanjur memuja Napoleon Bonaparte, tetapi pertanyaannya, kenapa itu dilakukan oleh Napoleon Bonaparte yang sebenarnya sudah dilakukan lama, tanggal 26 Agustus, kok muncul sekarang? Dan apalagi sekarang katanya di berita itu KJ dan Napoleon Bonaparte sudah damai, tapi kasusnya tetap diteruskan ya. Apakah ini akan mematikan karir daripada Napoleon Bonaparte yang mewakili perasaan umat Islam yang tidak memiliki satu sosok yang berani menentang buzzer-buzzer atau YouTuber atau arus Islamofobia, ya kan? Jadi kita harus cukup hati-hati melihat fenomena baru, kemunculan seorang pahlawan baru bernama Napoleon Bonaparte yang tidak dikenal sebelumnya dalam sejarah gerakan dakwah Islam dan tidak dikenal dalam bagian civil society yang kritis terhadap kekuasaan. Tapi tiba-tiba muncul, apakah atas nama pribadi
ataukah memang ada pihak-pihak lain yang membuat umat Islam sedikit teduh secara psikologis karena ada tokoh yang baru bernama Napoleon Bonaparte, tapi sungguhnya pihak-pihak tertentu itu pada akhirnya menjadikan Napoleon Bonaparte alat untuk memadamkan kembali oposisi atau orang-orang yang setuju terhadap kemuliaan Islam. Jadi pakai alat untuk kemudian menyudutkan kembali simbol-simbol Islam dan aspirasi Islam melalui Napoleon Bonaparte yang kemudian akhirnya ditolak atau diperberat hukumannya di tingkat Mahkamah Agung. Kita tidak tahu, ini permainan politik tingkat tinggi menurut pikiran saya sebagai tukang donat. Komentar ya, komentar santai aja. Habis ini saya tidur. Ini video saya ke-6. Ya udahlah, gitu aja. Jangan serius sampai hidup itu. Jangan serius. Yang penting gimana bisa beli beras literan, bisa istirahat cukup setelah berjuang keras seharian, ya, bertarung di jalan raya, mencari sesuap nasi, ya, dalam deru campur debu, atau setelah seharian mendorong gerobak, menyusuri gang-gang dalam panasnya debu jalanan, juga ancaman hujan yang sekarang setiap hari hampir hujan, itu bisa mengurangi pendapatan karena cuacanya yang tidak bersahabat. Ya, moga-moga teman-teman saya bisa menikmati video ini, ya, tuh, dengan cara yang sederhana. Jangan terlalu tambah susah hidup, ya. Rakyat, ya, harus merawat kebahagiaannya sendiri dan rakyat harus menolong dirinya sendiri. Jangan terlalu muja kepada Pak Napoleon Bonaparte padahal beras nggak punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja saya miringin, jangan serius hidup.